Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habibullah, labbaika ya Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin jalla jalaluh, yang telah memberikan, mencurahkan kepada kita begitu banyak, begitu besar daripada karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyaknya karunia tersebut, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain juga nikmat kemudahan di dalam melakukan ketaatan tersebut, nikmat kebersamaan di dalam menjunjung tinggi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikmat di dalam bersilaturahim, nikmat dalam berzikir, nikmat dalam berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala nikmat-nikmat Allah yang kesemuanya itu adalah bentuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting, nikmat satu adalah nikmat bernabikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang menjadikan kita sebagai umat dari seorang rasul, sebagai pemimpin para nabi dan rasul, sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang menempatkan posisinya di samping kedudukannya Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut, karena sebagaimana sering disampaikan oleh guru-guru kita, maka manakala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih nikmat sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan tambahkan. Dan tidak ada yang kita harapkan daripada menambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, melainkan nikmat untuk mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi salah satu dari sekian banyaknya sebab, bahkan yang paling utama daripada wasilah untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, bukan saja di dunia melainkan di akhirat kelak, sehingga kita masuk dalam surganya yang paling tinggi, yakni surga yang terdapat di dalamnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bertambahlah keberkahan majlis kita pada malam hari ini dengan dihadiri oleh guru kita Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat wal afiah, diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, diberikan semangat terutama di dalam membimbing kita melalui ilmu-ilmunya menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini yang kebetulan adalah malam Ahad, malam Itsnain, malam Senin kelima ya di bulan Masehi ini, ya memang seyogyanya Al-Fajr yang akan mengisi
Namun karena berhubung Fagir baru saja kembali dari menunaikan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta melaksanakan ibadah umrah yang baru kembali pada kemarin malam, sehingga tidak akan Al-Fagir menyampaikan tausiah. Tadi ana minta untuk diawali dengan guru kita Al-Habib Fahmi, namun beliau meminta kepada Al-Fagir untuk langsung serahkan kepada Al-Fagir. Maka pada malam kesempatan ini Al-Fagir hanya ingin bercerita, ya, bercerita perihal perjalanan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ibadah umrah yang dilaksanakan di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Yang mudah-mudahan cerita ini bisa menambah semangat kita, menambah kecintaan kita untuk bisa menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan daripada ibadah umrah maupun haji yang dalam keadaan sebaik-baiknya. Bukan saja keadaan baik menurut kita, tapi juga dalam keadaan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula perjalanan ini adalah tentunya ke Madinah. Madinah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota yang dulu disebut dengan Yasrib. Namun di saat kehadirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kota Madinah. Kota yang tidak akan ditemukan kemuliaan kecuali dengan sebab adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama kita mengatakan bahwa tanah yang paling mulia di muka bumi ini adalah tanah yang berada di kota Madinah. Karena apa? Karena di dalamnya terkubur jasad yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkubur jasad seorang makhluk yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk mencintainya, menghormatinya, memuliakannya. Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu beruntung orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Maka menjadi hadis juga, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan di kota Haramain, di dua kota suci, yakni salah satunya adalah di kota Madinah. Karena barang siapa yang dia wafat di kota tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya daripada siksa kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat diri kita satu persatu sebagai ahli Madinah. Orang yang dicatat wafat paling tidak, seandainya kita berharap tapi ternyata kita enggak diwafatkan di kota Madinah, ya, tapi hati kita selalu bersambung ke Madinah karena di situ ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di kota Madinah ini tentu tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita adalah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahumma atil wasilata wal fadilah wal maqama mahmuda. Allahumma jihi an ummati afdalul jaza. Pertama kali mengawali kehadiran kita di kota Madinah, tentu tidak ada tujuan lain kecuali berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makam yang dihijabi oleh ruang tertutup berwarna hijau. Walau tidak terlihat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kemuliaan, keagungan, keluhuran dan bau wangian itu selalu terpancar di dalam makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kekuatan-kekuatan itu, maka mustahil orang-orang yang melintasi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bergetar hatinya. Tidak bergetar hatinya untuk mendekat, merapat kepada sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan terlintas di dalam lisannya memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tidak Al-Fakir temukan orang-orang yang melintasi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dia hanya terdiam, tidak. Selalu Al-Fakir dapati semua orang yang melintas daripada makam tersebut selalu membaca Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya Nurullah. Itu diucapkan seluruh lisan orang-orang yang menziarahi beliau, dan selalu ingin melangkahkan kakinya dengan cepat untuk menuju kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terlihat juga di wajah-wajah mereka itu kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah rasa yang timbul di saat kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makam Rasulullah yang dijanjikan oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahiku setelah wafatku, maka sama dengan dia menziarahi aku di saat aku hidup. Maka tidak ada bedanya orang yang menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu beliau masih hidup maupun ya saat ini beliau telah wafat, tidak ada beda rasa. Itu bagi mereka yang hanya memiliki keterikatan yang mungkin tidak tebal keikatan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana orang yang dia tinggal hidup jauh daripada kota Madinah, tapi di tempat tinggalnya memiliki hubungan yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak dapat digambarkan bagaimana orang yang melintas makom kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti hatinya bergetar. Bahkan tidak sedikit baru di muka babul salam mereka sudah menitikkan air mata kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak berhenti lisannya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena begitu kuatnya keterikatannya, hubungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah mereka yang memiliki keikatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping jasad atau kubur pusara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga terdapat daripada makom Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Assalamu alayka ya Sayyidina Abu Bakar Safiyullah.
jazakallahu min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan katsira. Jasad khalifah pertama, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sangat mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki keyakinan yang tidak dimiliki keyakinan para sahabat lain. Dialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia nggak mau berpisah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berpisah secara zahir maupun batin. Maka jasad beliau pantas untuk dibaringkan makamnya dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun berziarah kepadanya, pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia adalah orang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mempercayai perihal segala sesuatunya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana perjuangannya, pengorbanannya untuk menegakkan daripada panji dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai harta bendanya, seluruh yang dia miliki diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memudahkan jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan samping beliau itu terdapat pula makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Sahabat yang paling tegas di antara sahabat-sahabat lainnya. Tapi ketegasannya bukan ketegasan yang tidak memiliki kecintaan. Justru sebaliknya, ketegasannya adalah karena memiliki kecintaan yang lebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibuktikan keinginannya untuk dikubur dekat dengan pusara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu riwayatnya, karena di tempat itu adalah sebagai tempat tinggal istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau meminta izin sebelum meninggalnya untuk dapat dimakamkan di samping makam Rasulullah, tepatnya di kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan diizinkan oleh Sayyidatina Aisyah. Maka kita pun berziarah kepadanya. Dan ziarah di Masjid Nabawi ini tidak berhenti begitu saja. Setelah itu kita memasuki yang namanya tempat Raudhah. Raudhah ini tidak luas, karena Raudhah ini antara rumah Rasulullah SAW dengan mimbarnya, ya, itu kurang lebih tidak ada 10 meter, ya, 10 meter kali 9, nggak sampai 10 meter kali 7, ya, ini luasnya. Makanya berebut orang untuk masuk ke sana. Namun keadaannya karena masih dalam pandemi, bagi mereka terutama rombongan umroh, ya, dari orang luar, ya, warga negara luar, ini harus memiliki tasyrih. Tasyrih itu adalah daftar, dan hanya diberikan kesempatan hanya 1 kali untuk bisa masuk ke Raudhah, dan kita dapati itu. Namun ada cerita, Masya Allah, ya, kalau buat saya ini Masya Allah, itu di jadwalnya kita ini masuk Bada Asyar, ya, itu di hari kedua setelah kedatangan kita di Masjid Nabawi. Itu kita dapat tasyrih itu hari Kamis, Bada Asyar. Kita datang di sana, bukan Bada Asyar tapi Bada Zuhur. Kita datang selepas Bada Zuhur, datang berkumpul, dan ini yang ngantri Masya Allah
ya, itu kalau dihitung ya, mungkin 1000 orang lebih yang mengantri untuk masuk ke dalam raudhah. Dan setiap kelompok atau setiap batasan-batasannya itu kurang lebih diatur sekitar 300 orang. Antum bisa bayangkan bagaimana ruangan raudhah ini yang sekitar 10 kali 7 atau 8 meter ini harus dimuati hingga 300 orang ya. Nah di situ kita bergantian, tapi pas di grup atau di kelompok kita jamaah umroh ya, kita majelis Fatimiyah yang mengambil bekerjasama dengan Smart Umroh, pas lagi bagian kita ditutup. Kenapa? Karena mau melaksanakan sholat asyar ya, setengah jam sebelum masuk waktu asyar itu ditutup ya. Akhirnya kita tidak diizinkan. Namun kita berharap akhirnya pihak mutawif itu berkomunikasi ya dengan penjaga di sana, laskar, untuk diberikan kesempatan, tapi tetap tidak izinkan. Tapi diberikan kesempatan, coba ngantri ba'da asyar ya, ba'da asyar ngantri. Akhirnya kita sholat dekat antrian antrian untuk masuk ya ke raudhah. Setelah sholat asyar, tanpa baca zikir wala apapun, langsung kita maju, dan itu berbarengan dengan kelompok-kelompok lain. Itu ada kisaran 500 jamaah yang itu masih berdatangan, yang memang jadwal yang pada ba'da asyarnya. Bisa antum bayangin, itu ribuan orang, sekitar 1000 orang itu mengantri ya, untuk masuk ke raudhah. Dan kita sudah membuat barisan. Sebenarnya dari awal barisan kita ini rapih ya, barisan ini kita udah rapih. Tapi antum tahu sendiri ya, yang sudah pernah umroh ya, itu orang-orang Turki, orang-orang dari Eropa ya, atau orang-orang dari Pakistan, Bangladesh, India, yang punya postur Kazakhstan, posturnya bahunya mereka itu di kepala kita ya. Kepala kita udah masuk, disikut lagi kita, mundur lagi kita ya. Itu sampai ada ya berantem, bukan berantem tonjok-tonjokan ya, bukan ya, tapi pernah ada kejadian itu berantem, akhirnya diamankan orang Pakistan. Tapi di saat itu ya berantem lisan ya, dengan bahasanya masing-masing berantem. Orang Turki bahasa dengan bahasanya, Bangladesh dengan bahasanya. Saya bilang itu berantem emang pada ngerti. Saya bilang udah, saya bilang nah ini mau tidak mau dalam kondisi begitu dan orang berebut ya, itu dengan emosinya. Terus alhamdulillah saya diberikan kesadaran. Saya bilang ya Allah, mereka ini semua begini karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Mereka ingin dekat kepada Rasulullah SAW. Ya. Di situ saya minta, ya Allah, saya nggak minta apa-apa. Saya minta hal yang terbaik darimu ya Allah. Karena kalau saya minta untuk bisa masuk ke raudhah, ini semuanya pada minta masuk ke raudhah. Ya, pengen minta diberikan kesempatan untuk masuk ke raudhah. Karena kesempatannya orang luar itu hanya sekali. Kalau nggak sesuai dengan waktunya, udah hilang, nggak bisa lagi. Alhamdulillah saya baca, saya suruh jamaah yang lain, ayo semuanya baca selawat, baca selawat. Ya. Ada yang tanya, masya Allah sih emang selawat apa Ustaz? Selawat banyak. Ente selawat misalnya apa? Gitu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya udah baca. Tapi gimana Ustaz? Di kondisi begini udah ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mau ada orang marah-marah, udah kita ngalah. Gitu. Karena bukannya kita
takut, bukan. Ya, dari postur tubuh memang benar dia lebih tinggi, lebih badannya lebih besar, gitu. Enggak. Jangan. Kita pakai cara adab. Adab yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kita menjadi, artinya yang mendapatkan keadaan yang terbaik. Sampai keadaan emang kita diuji banget. Ya, di saat melaksanakan ibadah di sana tuh ibadah umroh ya secara keseluruhan, termasuk itu di ziarahnya, bukan perihal ibadah hanya sekedar ibadah zohir, butuh bahan badan yang kuat, enggak cukup ya, perlu duit, enggak cukup ya. Tapi yang paling penting hati, itu yang paling banget sering diuji oleh kita itu. Karena kita udah rapi, posisi kita udah sesuai dengan aturan ya, yang dibuat oleh laskar di sana, serobot lagi orang ya. Nggak orang dari luar, nggak orang Indonesia juga ya. Banyak kan orang-orang Jawa juga tuh ya, Jawa kan rata-rata teka-teka juga. Gue bilang nih pantes ini sama ini Bangladesh nih ya, kalau diadu Bangladesh nih kalah nih gitu. Cuman ya udah bismillah, nggak apa-apa. Aneh bilang sama Mutaif kita di Ustadz Sudais namanya ya, namanya Sudais ya, nama imam besar Masjidil Haram. Namun aneh nanya dari awal, ente orang Wahabi apa bukan? Enggak Ustadz, aneh mau ikutan maulid. Alhamdulillah, nama ente walaupun Sudais tapi kalau ikut maulid ayo dah bismillah. Ustadz kita ngalah aja, saya bilang. Alhamdulillah, ini kita digiring sendiri walaupun awalnya tuh terpecah, kita satu kelompok nih sempat terpecah ya, nggak tahu nih yang atuh di mana, yang saya punya grup ada 4 nih, semua 4 ngilang, nggak ketahuan ada di mana ya, karena itu satu ruangan jadi di blok-blok itu sempit, itu sampai saya punya kakak juga ikut. Saya bilang Syukron ini nggak kuat katanya, dia punya jantungan ya, baca selawat, aneh tenangin gitu, sampai dia nggak bisa ngomong, saya suruh ikutin, sampai akhirnya dia pun terpisah gitu. Udah akhirnya saya kembalikan kepada permintaan saya, ya Rob, kami minta keadaan yang terbaik buat kami gitu, bukan bagi saya tapi buat paling tidak ini rombongan kami gitu. Sampai akhirnya nih ya, kita alhamdulillah masuk. Jadi itu ada 3 tahapan. Pertama antrian grup. Kalau udah masuk antrian grup ini disuruh masuk antrian kedua. Nah, antrian kedua ini yang saya bilang tadi katakan, ini semuanya nyampur nih, nggak beraturan lagi, nggak, udah hitungannya bukan ke grup bukan, karena udah nyampur di situ, udah crowded lah. Nah, ketiga itu dikelompokkan ya, teman posisinya lebih enak duduk gitu, dalam keadaan duduk. Nah, kita masuk tuh di fase yang kedua, di fase yang ketiga enak, dan ketemu akhirnya semua grup ketemu, akhirnya bikin sap lagi di situ ya. Dibikin sap lagi di situ, terus ada rombongan masuk di dalam tahapan yang ketiga itu ada 4 kotak ya, dibikin 4 grup, satu grupnya itu kisaran 300-an orang itu ya. Nah, itu ada semuanya komplit. Pas kita masuk semua 4 ini, ditutup antrian dari depan karena mau masuk waktu maghrib ya. Saya bilang alhamdulillah, kalau udah sampai di tahapan ketiga ini insya Allah masuk gitu. Tapi saya berharap dalam hati, ya Rob, kalau memang yang terbaik bagimu ya Rob, kalau ada sedikit kepengennya saya nih ya, pengen saya masuk bagian pas waktunya mau deketin maghrib. Karena apa? Biar lama-lama di rodoh. Karena kalau udah di rodoh itu cuma dikasih waktu 5 menit, setelah itu langsung diusir, bergantian dengan kelompok yang lain. Tapi kalau udah berbarengan waktu maghrib, kita lama duduk di rodoh. Walhamdulillah kita masuk di barisan pertama di rodoh, pas itu di pintu rodoh, di tengah-tengah rodoh, dan masuk waktu maghrib. Jadi di situ lama kita duduk
kita bisa melakukan banyak ibadah, banyak berdoa, bermunajat, berzikir, berselawat di situ sampai selesai maghrib. Antum bayangin di sana kalau azan nggak kayak di sini, kebanyakan masjid langsung komat. Ya, udah pengen buru-buru aja selesai ibadah. Kagak, maghrib, azan maghrib, habis itu waktu masih panjang sampai komat, itu ada kisaran 10 menit lebih. Ya, habis itu baru sholat. Habis sholat, kelar sholat, itu ada sholat lagi, sholat mayit. Ya, itu pun nunggunya bisa 5 menit. Ya, habis sholat mayit, sholat ba'diyah, itu lama. Bisa antum bayangin, itu kurang lebih setengah jam lebih kita duduk di raudhah. Dan disitulah ya, puncak daripada artinya kenikmatan ibadah. Ya. Dan alhamdulillah juga, alhamdulillah ya, saya sebut semua di situ. Ya. Daripada antum semua jamaah Fatimiyah, mudah-mudahan ya Rob undang mereka semua untuk bisa menziarahi makam Rasulullah SAW, berhaji maupun berumrah. Ya. Dan insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena raudhah itu adalah tempat ijabah. Ya. Yang apabila kita berdoa itu pasti dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ ya, kita bisa lihat sejarah-sejarah, kita bisa bertabaruk. Ya, di situ kita lihat ada mimbarnya Rasulullah SAW. Di situ bisa kita lihat ada mihrabnya Rasulullah SAW. Di situ ada tiang taubah Abu Lubabah, tiang taubat. Ya, di mana sahabat Rasulullah berbuat salah, dia mengikat dirinya sendiri selama 6 hari berturut-turut dan dilepaskan oleh istrinya manakala sudah waktu masuk sholat fardu, kemudian diikatkan lagi sendiri untuk mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa lihat di situ ada namanya tiang Aisyah, ya, tiang untuk memuliakan Sayyidatina Aisyah. Ada tiang sarir gitu, tiang rebahannya Rasulullah SAW, itu yang menempel di dinding makamnya Rasulullah SAW. Dimana kalau Rasulullah pengen khalwat, ya, pengen menyendiri di dalam dia beribadah, nah di situ tempatnya. Ada balek dulu di zamannya Rasulullah, ya, dengan balek dengan lapisan daun lontar, ya. Terus apabila Rasulullah pengen disisir oleh istrinya Sayyidat Aisyah, itu pun di situ. Ada tiang Sayyidina Ali, di mana Rasulullah SAW mau menerima tamu, ya, dari penduduk Madinah, di situ tempatnya. Kenapa disebut tiangnya Sayyidina Ali? Ya karena Sayyidina Ali yang artinya menjaga tiang itu. Jadi kalau misalnya ada penduduk Madinah pengen berjumpa dengan Rasulullah, ya ketemu Sayyidina Ali dulu, baru nanti dibilang Rasulullah. Nah, Rasulullah duduk di situ bersama dengan Sayyidina Ali, dijaga oleh Sayyidina Ali. Ya. Nah, ada itu sejarah-sejarah yang bisa kita ingat, ya. Kita seakan-akan jadi merasakan, ya, bagaimana Rasulullah SAW dulu membangun daripada peradaban Islam di kota Madinah, dan itu sangat menyenangkan hati kita, membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan ini yang menjadi ibadah kita selama di Madinah, dengan memperbanyak ibadah-ibadah sholat berjamaah di situ, ya. Cuman ada sedikit yang mengganggu, ya. Karena di saat Anda dalam perjalanan menuju ke masjid, itu ada orang yang berkata, kenapa sih kita harus ke Madinah dulu? Kan tujuan kita mau umroh. Kenapa nggak ke Masjidil Haram aja langsung? Gitu. Kan tujuannya emang umroh, kenapa harus ke sini dulu? Gitu. Itu ada aneh dengar, ya. Lagi aneh jalan menuju masjid, ada aja, ya, omongan-omongan yang seperti ini, ya. Ya Allah, saya bilang. Itu sampai didengar oleh salah satu jamaah kita, Ustaz, itu gimana tuh, Ustaz? Tapi sih kalau hanya pikir-pikir benar juga, benar apanya, Anda bilang.
Kita mau ngomong kasar di situ di kota Madinah, ya. Nggak ada yang benar dari perkataannya dia nggak ada yang benar. Gitu. Bagaimana nggak ada yang benar? Kita tahu ibadah umroh dari siapa kalau bukan dari Sayyidina Muhammad. Ya. Kita tahu segala macam ibadah, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, umroh kita, tawafnya kita, nggak akan itu bisa kita dapetin kecuali dengan Sayyidina Muhammad SAW. Jadi tujuan kita sengaja datang ke kota Madinah lebih awal, kita tabayun dulu. Apa namanya? Bukan tabayun. Kita ini sowan dulu kepada Rasulullah SAW. Kita meminta izin dulu kepada Rasulullah SAW. Ya. Kalau udah kita memberi izin, kita sudah meminta izin, kita enak langkahnya untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau cukup-cukup kita datang ke umroh tanpa kita memalingkan Rasulullah SAW, ya Allah, siapa yang mau nyelamatin kita nanti di akhirat kalau bukan Rasulullah SAW? Kita meminta ampun selama usia kita hidup di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nggak ada cinta kepada Rasulullah SAW, percuma pengampunan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, percuma, karena dia tidak menghargai daripada keberadaannya Rasulullah SAW. Saya bilang, antum ingat nggak ya, cerita paman Rasul? Siapa yang apa namanya diselamatkan setiap hari Senin? Hah? Abu Lahab. Dia orang kafir, ya, nggak ada keimanannya. Walaupun dia lihat wajahnya, ya, tapi nggak ada keimanan pada dia, percaya kepada Rasulullah SAW. Tapi lantaran di saat Rasulullah lahir, kemudian dia senang, dia membebaskan daripada budaknya, gara-gara itu doang dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin, diberikan minum nanti di saat udah masuk ke dalam neraka setiap hari Senin, karena sebab girangnya dia atas kelahirannya Rasulullah SAW. Itu orang kafir. Terus kita makanya kita mesti tahu adab dulu. Saya pernah berziarah kepada guru kita bersama dengan guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Secara syariat, kalau kita datang ke masjid, masuk ke masjid, ya, itu kita ngapain dulu? Hah? Sholat tahiyatul masjid. Ya. Kalau beda di Masjidil Haram. Kalau datang kita masuk ke Masjidil Haram, maka pengganti sholat tahiyatul masjid itu adalah tawaf, penggantinya. Ya. Kalau kita nggak mampu di dalam bertawaf, baru kita dibolehkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Tapi afdolnya kita tawaf. Tapi kalau di Masjid Nabawi, ya, kalau secara syariat kita tetap sholat tahiyatul masjid. Tapi pernah ada orang lagi Habib anak ngumpul bersandar, ya, memandang masjidnya Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi sampai memandang ke depan. Cucuk datang ada orang, ya Habibi, katanya, tahiyatul masjid awal atau ziarah Nabi? Ziarah Nabi, kata Nabi. Kata Habibana. Aneh heran nih. Waktu itu kan ya kita masih awam juga, bukan Wahabi, bukan. Wah, kan seharusnya secara syariat kita tahiyatul masjid. Ini kenapa ini? Anda tanya, ya Habib, bukannya kita tahiyatul masjid? Iya, kalau secara syariat. Tapi kalau secara adab kita ziarah dulu ke makam Rasul. Kita nggak mungkin kenal yang namanya tahiyatul masjid kalau bukan dari Rasulullah SAW. Ya. Wow, baru kita paham di situ. Ya, walaupun kalau ditanyakan kepada ulama secara umum pasti, ya, tahiyatul masjid awal, baru kemudian ziarah kepada Rasulullah SAW. Tapi bagi orang yang memiliki kecintaan kepada Rasulullah SAW, pasti disuruh ziarah dulu. Ente ziarah dulu, baru tahiyatul masjid. Kenapa kita nggak kenal tahiyatul masjid kalau bukan karena Rasulullah SAW? Ya, adab itu, ya, yang mahal, yang nggak pernah kita pelajarin. Ya, yang kita nggak pernah dapetin di dalam buku-buku pelajaran kita tentang mahabbah, nggak. Ya, itu sampai ada orang yang begitu. Oh, ya, lo nggak kenal, lo nggak bisa ngelaksanain umroh, nggak akan diterima bahkan umrohnya.
hajinya, nauzubillah. Kalau lo nggak ada ihtiram, ya nggak ada mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya bilang, ente kita ini udah benar, kita udah benar udah. Kita datang duluan ke Masjid Nabawi ini udah benar, sebaik-baiknya benar. Ya, bahkan kita terbang nggak langsung ke Madinah, tapi ke Jeddah dulu. Ya, ke Jeddah dulu. Saya bilang kita terbang aja ke Jeddah itu udah seadab-adabnya kita. Kenapa? Walaupun Jeddah kita nggak nemuin Siti Hawa, ya, di mana di situ ada makom Siti Hawa, ada makom Nabi Allah Adam, ya, di situ. Ya Jeddah itu nenek moyang kita manusia. Makanya kita juga berdoa di bumi di tanah Jeddah. Ya, artinya kita sowan sama manusia yang pertama. Baru ke Madinah, kita sowan yang ngajarin kita tentang Islam. Kita sowan yang ngajarin kita tentang keimanan, ya, tentang keislaman. Di situ baru puncaknya, ya, kalau udah kita mengedepankan adab, puncaknya di Masjidil Haram akan beda rasanya, ya. Tapi kalau cukup datang ke Masjidil Haram, masya Allah, ya masya Allah. Tapi kalau kita kurang hormat kepada Rasulullah, ente mau pakai apa untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW nanti? Wallahi ibadah kita dibandingkan dosa kesalahan kita jauh lebih banyak, dosa dan kesalahan kita pasti itu jauh. Dan nilai ibadah kita satu aja, ya Allah, ya, untuk diterima sama Allah juga itu belum tentu. Tapi kalau diiringi ibadah kita, walaupun ibadah itu sebesar biji ya, kalau kita ada keikhlasan, ada mahabbah di dalamnya, Allah ridho. Kalau udah Allah ridho, sekalipun ibadah kita sedikit, selamat, ya. Karena yang masuk ke dalam surga itu bukan jaminan bagi mereka orang yang banyak ibadah, bukan, ya. Tapi yang masuk ke dalam surganya Allah itu adalah karena sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai wujud daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pintu untuk kita mendapati rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Ini perjalanan kita di Madinah, walaupun masih banyak lagi cerita, ya. Kemudian kita sampai di Masjidil Haram. Sebagaimana salah satu tujuan kita melaksanakan umroh, ya. Cuman ada perbedaan aturan di sana di saat ini. Bagi yang ingin tawaf di pelataran Ka'bah, itu harus, yang sebenarnya peraturannya adalah mereka orang yang melaksanakan umroh, jadi memakai baju ihram. Kan kalau umroh salah satu daripada syaratnya, ya, wajibnya adalah ihram, dengan pakaian ihram. Laki-laki 2 helai kain tanpa berjahit, ya. Kalau perempuan mah biasa, ya. Nah itu peraturannya. Jadi kalau kita mau melaksanakan tawaf sunnah, ya kita dari hotel itu udah pakai ihram, ya, udah pakai ihram gitu. Nah itu peraturannya saat ini seperti itu, ya. Jadi kita, ya, bagi orang yang, makanya kejadian evaluasi atau pelajaran yang paling saya dapetin, ya, yang paling saya ambil, ya, pertama, bagi antum, ya, yang masih muda nih, ya, segerain untuk melaksanakan umroh, ya. Kalau belum bisa, kita mampu berhaji, paling tidak haji kecilnya dah, umroh, ya. Kalau haji kan waktunya, ya, dengan ketentuan sekarang kota, ya, itu udah puluhan tahun, ya, di Sulawesi itu 50 tahun kalau kita masih hidup, ya. Umur kita sekarang kisaran 20 tahun, 50, 70 tahun, ya. Kita umur yang paling sekarang diterima haji 65 tahun, ya. Saya ada berapa kenalan di sana, ya begitu, dia umroh karena lantaran dia nggak dapat kota haji karena umurnya udah di atas 65 tahun. Akhirnya diganti dengan umroh. Cuman karena kondisinya, ya, jadi payah gitu. Jadi kelihatan payah gitu. Jadi beda kalau orang
yang sudah tua usianya tapi memiliki kecintaan, memiliki hubungan yang kuat kepada Allah, kepada Rasul. Di sana tuh ya, kalau antum yang sudah pergi haji atau apa umroh ya, orang menuju ke masjid itu nggak ada yang jalan santai. Iya benar masih Seth gitu Indra tuh ya. Nggak ada yang jalan kayak kita kan di sini ngobrol sampai ngerokok gitu kan, gimana kabar lu? Kagak ada di sono. Itu dari kita keluar kamar itu langkahnya cepet, baik itu ke Masjid Nabawi maupun ke Masjidil Haram, itu semuanya langkahnya cepet. Itu pengen buru-buru datang. Itu. Nah, kemudian kalau misalnya zahir kita nih, badan kita yang sudah uzur ya, kan beda ya, dia padahal mau cepet juga, tapi nggak disupport sama dia punya badannya. Jadi ya langkahnya kayaknya udah cepet, tapi di situ-situ juga ini lama gitu. Nah itu kan kelihatan masya Allah gitu ya. Tapi masya Allah segitunya dia masih mau berjalan gitu. Ya itu juga memicu picutan juga buat anak muda. Ayo lu tuh orang tua masih mau datang ke masjid, mau tuh dia mau tawaf ke tengah. Ya, lu anak muda ya gitu. Nah itu sering jadi kita contoh gitu ya, tapi ya kan lebih enaknya kita dalam keadaan sehat nih. Nah ya, karena memang tuntutan zahir itu kuat ya, itu zahir kuat, selain tentunya hati kita ya, apalagi sekarang aturan kalau mau tawaf yang di pelataran itu harus yang berikhram ya. Nah berikhram di saat itu kondisi iklim ya, tadinya ya itu seharusnya sejuk ya, karena peralihan dari musim panas ke musim dingin. Tapi mungkin itu sisa-sisa, masih ada sisa-sisa panas. Jadi panasnya masya Allah. Tapi ada angin. Tapi karena panas, jadi anginnya itu panas. Ya, maka hampir semua jamaah itu kena penyakit batuk, pilek, ya termasuk saya juga, ya itu kena juga di situ. Nah itu juga mempengaruhi. Ya. Nah, kalau kita datang, kalau pakai baju biasa, kita bisa berlapis-lapis kan? Pakai baju gamis misalnya dalamnya kaos dalam, atau ditambah lagi dengan rida atau dengan baju hangat. Nah, kalau pakai baju ihram, ya, artinya cuma kain dua, ya. Terus angin, panas, masya Allah, udah, ya ujiannya masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah, ya. Dengan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala, semua rangkaian ibadah kita di sana, program kita di sana itu dapat kita lalui dengan baik, dan mudah-mudahan menjadi umroh yang mabrur, yang makbul dan barokah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan ini semua ya tidak lepas dari doa antum semua kepada kami ya, secara khususnya kepada Al-Fagir dan juga kepada rombongan semua, dan semuanya pulang dalam keadaan selamat ya, sehat walafiat ya. Walaupun saya pulang kemarin langsung saya ke klinik ya, karena apa, saya terkena penyakit namanya nih GERD. GERD itu apa ya? Penyakit yang diakibatkan oleh asam lambung sebenarnya, tapi yang dirasa bukan asam lambungnya ya, tapi udah naik ke dada di sini, sehingga semua syaraf di dada di sini nih menjadi tegang. Efeknya kalau saya batuk ya, batuk nih, ini semua syaraf urat itu langsung narik gitu, jadi perih ya, itu perih gitu. Jadi kalau batuk, jadi saya kadang-kadang kalau batuk itu suka nahan dulu gitu. Nah makanya saya langsung, wah ini takutnya saya, karena takutnya ya orang kan kabarnya nih omikron masya Allah ya gitu, tapi na'udzubillah, setelah dicek kemarin malam itu tidak ada indikasi seperti itu, alhamdulillah. Cuman lebih cenderung kepada ya itu serangan GERD namanya, jadi yang diakibatkan oleh asam lambung, tapi efeknya itu adalah di bagian dada ya, ini sakit. Jadi saya ini tidur nggak bisa alhamdulillah sih, kalau saya sih ya syukurin aja udah ya. Cuman kalau tidur itu celentang celentang ya, celentang begini nggak bisa karena ini sakit langsung dada, jadi harus miring, dan miringnya ke kanan lagi, kalau ke kiri sakit
ya ke kanan udah sunnah. Saya bilang ya ini udah sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, cuman kalau lagi tidur kan kita nggak selalu berada di mana posisi sampingnya. Pas kita balik nyentang langsung tuh timbul sakit bangunannya. Jadi tidurnya itu rada nggak enak gitu. Tapi ya saya nikmatin aja lah. Di sana saya nikmatin, saya artinya ya saya ikutin semua gitu loh. Jangan sampai ini penyakit mempengaruhi jamaah gitu. Ya. Nah pas pulang baru udah kita ya Allah udah ke klinik saya bilang gitu. Cuman saya bilang ya kalau bisa jangan sampai dirawat ya, jangan sampai macam-macam dah. Kita kan khawatirnya kan dapat dokter nih yang macam-macam, yang suka nakut-nakutin. Wah bapak habis umroh, wah Omikron langsung itu repot, akhirnya kita berantem di klinik dah gitu. Kagak, alhamdulillahnya dapat dokter yang care ya, yang nggak banyak macam-macam gitu, dan diindikasikan itu yaitu dari penyakit GERD-nya itu ya. Namun insyaallah ini sebagai bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kami ya. Dan begitu juga bagi antum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat wal afiah, diberikan kesempatan kepada kita semua untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Bikin tekad yang kuat, akhi ya. Karena sebagai janji Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tadi mengibaratkan bagi mereka yang berziarah sesudah aku wafat seakan-akan dia berziarah di saat aku hidup. Ya, kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, seyogyanya sebelum kita nanti berharap ketemu dengan Rasulullah SAW ya, di akhirat ya, insya Allah semua masuk surga ya. Kita ketemuin dulu Rasulullah di dunia. Nggak bisa melalui mimpi kita nih, usaha kita ya, untuk berjumpa dengan Rasulullah secara zahir. Datengin pusaranya ya, dengan hajinya, dengan umrohnya ya, itu harus kita tekad yang kuat ya. Ada niat, harus diiringi dengan ikhtiar. Jangan niat, Pak Haji saya mah niat, tapi kok nggak salah, ada ikhtiarnya nggak? Ente ngumpulin duit nggak? Ya emang datang ke sono cocok pakai ojek, kagak bisa ya. Kumpulin duit itu, kumpulin duit, ada ikhtiar. Nanti mah terkumpulnya dapat berapa, kapan waktunya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi yang udah umroh gimana? Umroh lagi ya. Baina umroh wa umroh itu pengampunan dosa ya, dari umroh yang satu dengan umroh yang lain pengampunan dosa ya. Jangan kita pikirin ente bisa ngumpulin duit buat kredit motor, iya bisa ya Ben, bisa nggak? Bisa. Ngumpulin duit buat kontrakan bisa ya. Kontrak apa buat kredit motor bisa ya. Tapi kalau buat umroh mana? Ada ikhtiar. Jadi ada niat, harus diiringi dengan ikhtiar. Nanti gimana Allah Subhanahu wa taala terada aja orang yang nambahin ya. Saya sedikit tadrus bin nikmah sebelum kita tutup nanti doa oleh guru kita Al Habib Fahmi ya. Saya ini bawa orang, saya sebenarnya 10 orang saya ikut gratis karena saya kan agen wilayah Depok ya, diamanatkan. Cuman saya masih dapat minimal 5 orang ya, artinya tuh minimal 5 orang saya bisa berangkat juga, tapi nggak ada ongkos, bahasanya begitu. Kurang dari itu bayar sendiri ya, atau bayar 3 orang itu aneh kena cas, bahasanya begitu. Nah saya cuma dapat 3 orang nih. Saya tadinya udah dapat 5, yang 2 gugur ya, nggak jadi karena alasan tertentu. 3 doang, waduh saya kena cas 10 juta ya. Saya bilang saya 10 juta dari mana nih gitu. Saya bilang cuman saya alhamdulillah saya yakin saya berangkat gitu, karena ada beberapa bisyarah saya berangkat. Cuman gimana ya, terus gimana cara Allah, saya lagi nungguin nih gimana cara Allah nih gitu. Saya berangkat cuman harus bayar nih 10 juta nih. Sampai waktu habis pembayaran ya, itu sebulan sebelum berangkat saya harus setor. Akhirnya saya memberanikan diri minjem ya, pada seseorang. Minjem gitu. Saya bilang, Pak,
saya mau umroh karena saya bawa orang tapi kurang kotanya. Itu saya cuma bawa 3 orang dan saya harus bayar lagi 10 juta. Itu saya minjem, tapi syaratnya yang aneh begitu. Biasanya kan kalau syarat yang ada dari yang peminjam atau yang minjem? Yang peminjam ya. Kalau kita ngundang minjem di bank kan bank punya syarat, ya kan? Ini kagak, syaratnya dari kita yang minjem duit. Kan aneh. Cuman saya nggak mau tahu. Ya memang saya mau, ya artinya ini yang saya mampu. Cuman saya bayarnya nggak tentu. Kapan? Berapa jumlahnya juga saya nggak tentuin. Gitu. Tapi insya Allah gitu saya bayar. Gitu. Utangnya saya akan bayar. Gitu. Oh gitu Pak Haji. Ya udah Pak Haji. Tunggu deh kabar nanti. Gitu. Berapa Pak Haji? 10 juta doang. Udah, emang itu kurangnya. Enggak saya lebihin, enggak saya kurangin, apalagi kurang namanya dari mana lagi ya. Enggak. Wa subhanallah, besoknya ya, istrinya nelpon. Wah, ini istri yang nelpon, bukan suaminya. Ya, kalau suaminya lebih enak nih. Ini istri yang nelpon. Pak Haji, kemarin katanya nelpon Bapak, iya. Gitu. Katanya mau itu yang umroh ya. Iya. Gimana? Dapat enggak? Kalau enggak dapat enggak apa-apa. Ntar kita ikhtiar yang lain deh gitu. Enggak. Iya nih Bapak, udah kasih. Oh alhamdulillah. Tapi disetujuin enggak syaratnya? Enggak, kata Bapak bukan minjem. Tapi Bapak ngasih hadiah. Gitu. Bapak kasih hadiah. Jadi Pak Haji nggak usah mikirin kapan gantinya. Nggak usah, memang Bapak ngasih hadiah. Malah kata Bapak itu segitu kurang nggak? Kata Bapak mungkin buat beli oleh-oleh. Agak. Udah 10 juta aja udah cukup. Memang itu kurang saya. Ya, ntar mah yang buat oleh-oleh saya minta sama jamaah. Ya, agak bohong. Ya, saya bilang enggak, 10 juta udah cukup. Memang itu kekurangan saya. Tapi saya mau minta ketegasan nih. Saya minjem, bukan saya minta. Saya minjem, enggak ya. Bapak juga bukan ngasih pinjaman, tapi ngasih hadiah. Dan Pak Haji bukan dibilang enggak, bukan minta. Ini Bapak yang ngasih hadiah. Gitu. Coba antum pikirin. Ya, kalau kita ya, secara akal 10 juta di waktu yang sangat mendesak nggak bisa. Tapi Allah punya aturan. Allah yang lebih memiliki kekuatan ya, dibandingkan kita. Gitu. Yang penting kita ada ikhtiarnya. Ya, ada doa, ada ikhtiar. Ya, jadi ayo ya, saya serukan kepada antum selama kita ini masih muda nih semua. Saya tuh ketemu lagi syai, ya. Syai itu emang orang Indonesia doang yang rame. Ya. Kalau lagi syai itu orang-orang lain orang-orang jamaah dari negara lain itu pada santai. Bacanya pada ya share lah gitu. Orang Indonesia doang yang pakai lagam gitu, macem-macem. Nah, saya lihat satu rombongan itu semuanya anak muda semua, ya, anak muda semua. Terus kita bandingin sama grup saya nih, apalagi bagian yang saya bawa nih, semuanya orang tua, jauh banget bedanya. Ya, kita juga baca, dia juga baca, cuma baca kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha begitu. Ini kagak, yang anak muda subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu begitu gerakannya mantep. Wah, kita nih tadinya bareng, dia udah putarin 2 kali putaran, kita masih di 1 putaran. Saya bilang ya Allah, saya langsung bayangin antum semua. Ya, saya bilang ya Rob, undang kami jamaah Majelis Fatimiyah, biar kami dapat melakukan kebanggaan kepadamu ya Rob, pada Rasulullah SAW. Kita mengagungkan nama Allah, nama Nabi Muhammad SAW di dalam gerakan-gerakan yang menjadi aturan ibadah umroh. Semangat mereka anak muda. Bukannya berarti yang tua gimana bukan. Cuman kan lebih enak kita ini, waduh ibadahnya tuh mantep gitu. Kita ya Allah, saya berasa kayaknya tua banget ini kita ya, jadi kita ikut tua kita ini. Ya Pak Haji,
Berhenti dulu, bisa nggak Pak Haji? Ayo Bu, ya, Pak, ayo Pak Haji bisa nggak ambilin air jam-jam? Bisa, gitu. Sampai di putaran ketiga dia mau udah selesai. Itu yang anak muda udah selesai, udah tahallul, udah tahallul. Ya. Kita masih istirahat. Masya Allah ya. Maka saya bilang, ya Allah, gitu. Ini anak-anak muda nih mesti digerakin nih. Ya. Karena di sono kebanyakan nih orang Indonesia itu kebanyakan orang tua dibanding anak muda. Saya perhatiin gitu. Ini Indonesia kebanyakan yang tua, malah justru yang mudanya pada kemana nih? Ya, sementara, nah coba. Jadi, ayo deh, gitu. Kita niatin. Ya Pak Haji saya kerjaan gini. Nggak ada yang tahu. Yang penting tadi itu ada itikad dulu. Ya Rob, saya kepengen umroh, saya pengen haji. Niatin dengan kuat. Ada ikhtiar, walaupun seperak, 2 perak. Ya, walaupun sekarang nggak ada perak. Ya 500, 1000, apa sisa-sisa dari Gojek lah, jangan semuanya dihabisin buat ngerokok, Pin. Ya, sisain 5.000 sehari buat umroh. Ya, kate hari minta itu buat masak, kagak, itu buat umroh. Gitu. Begituin. Ya, ntar lu ada bagian rezekinya. Kalau ini bagian, gue udah niatin. Gitu. Dan ini juga bukan gue doang yang berangkat, lu juga gue berangkatin. Begitu. Jangan berangkat sendirian. Ya, buat gue doang, lu mah kagak. Harim. Begitu saudara, ya. Jadi mudah-mudahan ya cerita ini sedikit bisa menambah ya semangat kita untuk kembali lagi kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Kita bertekad ya untuk menghiasi hari-hari kita, ya. Bukan saja ibadah di sini, tapi juga ibadah. Walaupun itu ibadah bagi mereka yang mampu, tapi jadikan kita orang yang mampu, ya, karena semua tergantung kita ini, ya, jadikan kita orang yang mampu. Nanti yang memampukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian dari saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan saya kembali pulih, ya bisa beraktivitas lagi, ya, karena setelah ini ya perjuangan kita masih banyak, ya, masih besar. Bulan November kita ngadain acara besar Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sebaik-baiknya keadaan yang diberikan keadaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma bi sayyidina Muhammad wa nur sayyidina Muhammad wa barakat sayyidina Muhammad wa adamat sayyidina Muhammad wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.